sahabat Renungan Malam Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Malam pada saat ini. Sebelum kita memasuki peraduan malam, kita sejenak mendengar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami di hari yang lalu hingga pada saat ini. Kami masih merasakan Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami dalam kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat di dalam tempat tidur kami mau bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami dan berikan kami pengertian agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Renungan Malam Shalom, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini sesuai dengan bacaan malam dalam Almanak HKBP 1 September 2021 yang tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 9 sampai ayat 23. Markus 7 ayat 9 sampai 23 dan yang menjadi ayat pembimbing renungan ayatnya yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topiknya, apa yang najis? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Renungan Malam Shalom, tentu kita teringat dengan kata pepatah yang mengatakan demikian. Rambut boleh sama hitam, tulang boleh sama putih, namun hati orang tak ada yang tahu. Sama halnya dengan dalamnya laut dapat diselami atau ditelusuri, tapi hati orang siapa yang tahu? Pepatah ini mengungkapkan sesuatu tentang hati. Ini adalah tentang hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita harus menjaga hati? Hati dipahami sebagai pusat kepribadian manusia, pusat kepribadian kehidupan kita, di mana di dalam hati berisi seluruh apa yang kita rasakan. Di dalam hati berisi seluruh pusat perasaan atau kehendak, kemauan untuk melakukan sesuatu. Sehingga dikatakan, apa yang memenuhi hati kita, itulah yang akan keluar, itulah yang akan meluap. Orang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sedangkan orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Sahabat Renungan Malam Shalom, dalam renungan malam ini kita melihat di sini ada perbincangan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi tentang adat istiadat atau tradisi nenek moyang mereka. Orang Farisi
sangat menekankan adat istiadat nenek moyang mereka tentang sesuatu hal yang najis. Oleh sebab itu, kita lihat di sini apa yang najis menurut orang Farisi itu. Orang Farisi memahami sesuatu yang najis adalah jika tidak mengikuti adat istiadat atau kebiasaan daripada nenek moyang Yahudi itu. Misalnya, bagi mereka najis bila tidak mencuci tangan ketika mau makan. Atau mereka juga merasa najis jika tidak membersihkan diri lebih dahulu ketika pulang dari pasar, lalu makan, dan lain sebagainya. Apapun itu, najis bagi mereka jika tidak mengikuti aturan adat istiadat nenek moyang mereka itu. Oleh sebab itu, Yesus menegur orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka. Mereka hanya terlihat bersih, kudus di luar saja, tetapi ternyata di dalam hatinya mereka tidaklah sungguh-sungguh seperti apa yang terlihat. Sebagaimana mereka menyatakan dirinya adalah orang yang kudus. Mereka seolah-olah memuliakan Tuhan dengan kekudusan mereka, tetapi hati mereka sungguh jauh dari Allah. Mereka hanya dikuasai oleh ambisi, mereka hanya dikuasai oleh kekudusan, hanya melihat jubah yang mereka pakai sebagai bukti daripada kekudusan mereka. Inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi itu. Mereka seolah-olah memuliakan Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Allah tidak senang ibadah yang palsu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu. Dikatakan di ayat sebelumnya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Di sini jelas bahwa sesungguhnya orang-orang Farisi mengabaikan perintah Tuhan, firman Tuhan, dan menekankan aturan adat istiadat nenek moyang mereka. Yesus memandang sistem kemurnian bukanlah sesuatu apa yang terlihat di luar daripada diri manusia, tetapi apa yang di dalam manusia, yaitu hati manusia itu sendiri. Karena itu dalam renungan ini firman Tuhan yang mengatakan apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ketika Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini, kemudian murid-muridnya merespon dengan bentuk pertanyaan. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya tentang apa maksud perkataan Tuhan Yesus itu. Yesus memberikan penjelasan kepada murid-muridnya yang mengatakan bukan makanan yang menajiskan seseorang, tetapi hati manusia yang berdosa, itulah yang mencemarkan kehidupan. Sama halnya dengan hati yang rusak
bagaikan mata air yang terpolusi, yang mengalirkan air beracun senantiasa. Hati yang rusak bagaikan mata air yang terpolusi, yang mengalirkan air beracun senantiasa. Kalau hati kita pahami sebagai pusat daripada kepribadian manusia, kepribadian kita yang menentukan keseluruhan tindakan baik yang aktif maupun yang pasif, maka kerusakan hati kita, kerusakan hati dapat menentukan bagaimana sikap kita yang terlihat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat renungan malam Shalom, inilah yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang Farisi. Mata mereka silau dengan kemegahan jubah keagamaan yang terikat dengan peraturan-peraturan yang kaku, adat istiadat, tradisi nenek moyang mereka. Sayangnya, mereka lupa bahwa dosa-dosa yang tidak kelihatan jauh lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang kelihatan yang secara kedagingan. Mereka tidak memperhatikan bagaimana kemurnian hati mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus tadi menegur mereka bahwa mereka hanya terlihat kudus di luar saja. Ternyata hatinya jauh daripada Tuhan. Orang-orang Farisi gagal untuk memahami kebenaran ini. Namun Tuhan Yesus mengharapkan murid-muridnya supaya mengerti akan pesan kekal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat renungan malam Shalom, dalam topik ini, apa yang najis? Yang najis bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita minum, juga bukan dengan apa kita makan dan dengan cara apa kita makan. Yang najis juga bukan karena tidak mengikuti tradisi nenek moyang orang-orang Yahudi. Sebab apa yang kita makan masuk ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Makanan hanyalah berasal dari luar dan terus keluar melalui tubuh manusia. Yang najis adalah apa yang keluar dari seseorang itu, dari hati orang, yang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semuanya ini timbul dari dalam, dan inilah yang menajiskan orang. Semua perbendaharaan yang jahat di dalam hati manusia pasti akan meluap juga. Dan hal-hal inilah yang menajiskan orang. Semuanya itu membuat orang tidak layak bersekutu dengan Allah, menodai hati nurani, dan jika tidak dihancurkan dan dicabut sampai ke akar-akarnya, akan membuat orang tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Sebab tidak ada yang najis yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat renungan malam Shalom, marilah kita renungkan bagaimana keadaan hati kita saat ini. Apakah najis atau tidak? Saya berharap hati kita dipenuhi perbendaharaan hal-hal yang baik yang tidak najis. Hati kita adalah milik Kristus. Mari kita jaga hati kita dengan baik, yang senantiasa terhubung dengan firman Tuhan dan senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami boleh bersekutu dengan Engkau, dengan firman Tuhan pada malam hari ini, mengingatkan kami supaya kami senantiasa menjaga hati kami, senantiasa dipenuhi oleh hal-hal yang baik, perbendaharaan yang baik. Terkhusus Tuhan, biarlah hati kami senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam kehidupan kami untuk melakukan segala perbuatan baik yang Tuhan kehendaki. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau beristirahat, mau membaringkan diri kami di dalam tempat tidur kami. Jaga hati, tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kami senantiasa memperoleh kehidupan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.